Pada video pembelajaran kali ini, kita mau belajar mengenai operasi pembagian aljabar. Video ini bertujuan untuk kalian bisa menentukan hasil operasi pembagian aljabar. Apa itu operasi pembagian aljabar? Pembagian aljabar adalah operasi pembagian dengan menggunakan elemen aljabar sebagai operan atau objek yang dioperasikan. Dasar operasi pembagian aljabar 1. Koefisien antar elemen dihitung secara terpisah. Yang kedua, perhitungan variabel hanya terjadi untuk variabel yang sama dengan konsep perpangkatan, yaitu jika kita mau membagi x pangkat m dibagi x pangkat n, x merupakan bilangan pokok, m bilangan pangkatnya, dan n bilangan pangkatnya. X pangkat m dibagi x pangkat n bilangan pokoknya sama, maka hasil operasi pembagiannya merupakan pengurangan dari pangkatnya, yaitu x pangkat m dikurangi n. Pembagian variabel dengan koefisien. Contohnya, 12x dibagi 3. Koefisien dibagi dengan koefisien. Berarti, atau dengan kata lain, bilangan dibagi dengan bilangan. 12 dibagi 3. Variabelnya x. Berarti 12 dibagi 3 hasilnya 4. Variabelnya x, maka hasil pembagian 12x dibagi 3 adalah 4x. Contoh yang kedua, negatif 18p dibagi 9. Bilangan dibagi dengan bilangan. Negatif 18p, bilangannya negatif 18. Konstanta 9, bilangannya 9. Maka kita bagi negatif 18 dibagi 9. Variabelnya p. Negatif 18 dibagi 9, hasilnya adalah negatif 2. Dengan variabelnya p. Maka hasil operasi pembagian negatif 18p dibagi 9 yaitu negatif 2p. Contoh yang ketiga, 27 dibagi negatif 3p. Variabelnya terletak di belakang. Oke. Bilangan dibagi dengan bilangan. Pembagian itu sama dengan pecahan, bilangan yang di belakangnya itu merupakan penyebutnya. Maka kita bagi 27 dibagi negatif 3, hasilnya negatif 9. Variabelnya itu merupakan pembagi. Maka pada pecahan merupakan penyebutnya. Kita peroleh hasil pembagian 27 dibagi negatif 3p yaitu negatif 9/p. Yang kedua yaitu pembagian variabel dengan variabel. Berarti di sini ada dua bentuk aljabar yang masing-masing punya variabel. Contohnya, x dibagi x. Jika pangkatnya tidak tertulis, maka pangkatnya 1. X pangkat 1 dibagi x pangkat 1. Bilangan berpangkat dibagi dengan bilangan berpangkat. Jika bilangan pokoknya sama, maka pangkatnya hanya tinggal dikurangkan saja. Maka 1 dikurangi 1, 0. Bilangan apapun, jika dipangkatkan 0 hasilnya 1, maka x dibagi x sama dengan 1. Contoh yang kedua, y pangkat 4 dibagi y pangkat 2. Pembagian dengan bilangan pokoknya sama. Dalam hal ini variabelnya sama, yaitu y. Maka pangkatnya kita kurangkan saja. Pangkat bilangan suku pertama 4, suku kedua 2. Maka hasil bagi y pangkat 4 dibagi y pangkat 2 itu sama saja kita menghitung y pangkat 4 dikurangi 2. Hasilnya y pangkat 2. Contoh berikutnya,
Di sini ada dua variabel, A dan B. A pangkat 3, B pangkat negatif 4 dibagi A pangkat 2, B pangkat negatif 3. Maka yang kita lakukan adalah mengumpulkan suku-suku yang sejenis. Atau lebih tepatnya bukan suku sejenis, tetapi variabel yang sama. Variabel yang sama, maka itu bilangan pokoknya sama. Berarti pangkatnya kita kurangi saja. A pangkat 3 kita kumpulkan dengan A pangkat 2. B pangkat negatif 4 kita kumpulkan dengan B pangkat negatif 3. Kita peroleh A pangkat 3 dikurangi 2, sedangkan B-nya B pangkat negatif 4 dikurangi negatif 3. 3 dikurangi 2, 1. Maka A-nya A pangkat 1. B-nya negatif 4 dikurangi negatif 3 itu sama dengan negatif 4 ditambah 3. B-nya pangkat negatif 1. A pangkat 1, B pangkat negatif 1. Bilangan berpangkat negatif itu sama dengan penyebutnya. Ya. Berarti A pangkat 1, B pangkat negatif 1 itu sama dengan A per B. Pembagian aljabar berpangkat. Contohnya, 18x pangkat 3 dibagi 9x pangkat 2. Yang dimaksud dengan pembagian aljabar berpangkat yaitu koefisiennya ada dan variabelnya sama, pangkatnya berbeda. Maka, langkah yang harus kita lakukan adalah bilangan dibagi dengan bilangan, variabelnya kita kumpulkan. Jika variabelnya sama, maka pangkatnya hanya tinggal dikurangkan saja. Koefisien pada x pangkat 3 adalah 18. Koefisien pada x pangkat 2 adalah 9. Maka 18 dibagi 9. Untuk variabelnya x. Suku pertama pangkatnya 3, suku kedua x-nya pangkatnya 2, maka pangkat x yaitu kita peroleh 3 dikurangi 2. 18 dibagi 9 sama dengan 2. 3 kurangi 2 sama dengan 1, maka hasil bagi 18x pangkat 3 dibagi 9x pangkat 2 yaitu 2x. Contoh yang kedua, 81x pangkat 3 Y pangkat 3 dibagi dengan negatif 3Y pangkat 5. Pada suku pertama terdapat dua variabel X dan Y. Suku kedua hanya satu variabel Y. Sama seperti langkah sebelumnya. Bilangan kita bagi dengan bilangan, variabel yang sama kita kurangkan pangkatnya. Variabel yang berbeda tinggal kita tambahkan saja. Ya. Berarti 81 dibagi negatif 3, x pangkat 3, suku kedua tidak memiliki variabel x, maka x pangkat 3-nya tetap. Y pangkat 3 dibagi Y pangkat 5, berarti sama dengan pangkat 3 dikurangi pangkat 5. Hasilnya, 81 dibagi negatif 3 sama dengan negatif 27. X pangkat 3, Y-nya pangkat negatif 2. Contoh yang ketiga, 2P pangkat 3, Q pangkat 4, dibagi 4P pangkat negatif 2, Q. Sama, bilangan dibagi dengan bilangan, variabel dibagi dengan variabel. Variabelnya sama, maka pangkatnya hanya tinggal dikurangkan saja. Jika variabelnya berbeda, maka tidak bisa kita kurangkan pangkatnya, atau dengan kata lain kita tulis langsung. 2 dibagi 4, P pangkat 3 dibagi P pangkat negatif 2, Q pangkat 4 dibagi Q. 2 dibagi 4 itu hasilnya 2 per 4, P pangkat 3 dikurangi negatif 2, P pangkat 5, Q pangkat 4 dikurangi 1 diperoleh Q pangkat 3. 2 per 4 kita sederhanakan menjadi 1 per 2 atau 0,5 P pangkat 5 Q pangkat 3.
Maka hasil bagi 2P pangkat 3 Q pangkat 4 dibagi 4P pangkat negatif 2Q adalah 0,5 P pangkat 5 Q pangkat 3. Ya, jadi jika kita menemukan pembagian aljabar, yang perlu diingat adalah bilangan dibagi dengan bilangan, sedangkan variabel dibagi dengan variabel. Variabel yang sama, pangkatnya tinggal kita kurangkan saja berdasarkan prinsip bilangan berpangkat. Pembagian aljabar berpangkat, contohnya yang lain lagi. Di sini 3 suku yang akan kita bagi. 36A pangkat 7, B pangkat 5, C pangkat 4 dibagi 12A pangkat 6, B pangkat 4, C pangkat 5 dibagi 3A pangkat 2, B, C. Pada pembagian tidak berlaku sifat asosiatif, maka kita mengerjakannya urut dari yang sebelah kiri. Ingat, bilangan dibagi dengan bilangan, variabel dibagi dengan variabel. Maka kita peroleh 36 dibagi 12 dibagi 3. Atau kita kerjakan dulu dua-dua. Jadi 36A pangkat 7, B pangkat 5, C pangkat 4 dibagi 12A pangkat 6, B pangkat 4, C pangkat 5. Kita peroleh hasilnya 36 dibagi 12, 3. A pangkat 7 dibagi A pangkat 6 itu sama dengan A pangkat 1. B pangkat 5 dibagi B pangkat 4 itu B pangkat 1. Ingat, pangkat 1 tidak perlu dituliskan angka 1 menjadi pangkatnya. Ya, C pangkat 4 dibagi C pangkat 5 itu sama dengan C pangkat negatif 1. Pasangan di depan, 2 suku depan sudah kita peroleh hasil baginya, yaitu 3ABC pangkat negatif 1 dibagi 3A pangkat 2BC. Bilangan bagi bilangan, maka kita peroleh 3 bagi 3 itu 1. Koefisien 1 tidak perlu dituliskan. A pangkat 1 dibagi A pangkat 2 diperoleh A pangkat negatif 1. B pangkat 1 dibagi B pangkat 1. 1 kurangi 1, 0. Maka B pangkat 0 sama dengan 1. 1 tidak perlu kita tuliskan. C pangkat negatif 1 dibagi C. Maka kita peroleh C pangkat negatif 2. Karena negatif 1 dikurangi 1 sama dengan negatif 2. A pangkat negatif 1, C pangkat negatif 2. Pangkatnya masih berupa bilangan negatif, maka kita harus merubahnya menjadi pangkat bilangan positif. Jika pada bilangan berpangkat, bilangan pangkatnya negatif, maka jika ingin diubah menjadi pangkat positif, dia menjadi 1 per bilangan berpangkat tersebut dengan pangkatnya positif. Maka kita peroleh A pangkat negatif 1, C pangkat negatif 2 sama dengan 1 per A pangkat 1, C pangkat 2. Setiap bilangan berpangkat 1 tidak perlu ditulis pangkatnya. Jadi kita peroleh hasil bagi 36 A pangkat 7, B pangkat 5, C pangkat 4 dibagi 12 A pangkat 6, B pangkat 4, C pangkat 5 dibagi 3 A pangkat 2, BC. Hasilnya sama dengan 1 per AC pangkat 2. Mudah bukan mengoperasikan pembagian aljabar berpangkat? Apakah ada cara lain? Ya, ada. Ingat, pada bilangan kita sudah belajar mengenai pembagian menggunakan cara Porogapet. Cara Porogapet ini pun bisa kita gunakan untuk menentukan hasil operasi pembagian pada bentuk aljabar. Langsung ke contohnya ya. Contoh misal kita mau membagi X pangkat 2 dikurangi 2X ditambah 1 dibagi X dikurangi 1. Nah, suku yang di depan terdiri dari 3 suku. Bentuk aljabar yang di belakang terdiri dari suatu suku. Contoh yang tadi sudah kita pelajari itu masing-masing terdiri dari 1 suku. Maka kita mudah untuk membaginya. Sedangkan di sini ada 2 bentuk aljabar dengan suku yang berbeda. Bentuk aljabar yang pertama yaitu X pangkat 2 dikurangi 2X ditambah 1. Bentuk aljabar yang kedua, X dikurangi 1. Pada bentuk aljabar pertama,
terdiri dari 3 suku. Bentuk aljabar kedua terdiri dari 2 suku. Langkah yang kita lakukan sama dengan ketika kita mau membagi bilangan menggunakan cara porogapet, yaitu tuliskan ke dalam bentuk porogapetnya. Yang berada di dalam porogapet itu adalah bentuk aljabar yang di depan, sedangkan pembaginya atau yang ditulis di luar itu yang di belakang. Jadi bentuk porogapetnya seperti ini ya. X pangkat 2 dikurangi 2X ditambah 1 dibagi X dikurangi 1. Untuk menghitung hasil baginya dengan cara porogapet, kita melakukannya setiap sukunya. Jadi suku pertama yang kita perhatikan adalah suku pertamanya pada kasus ini, maka yang kita bagi dua adalah X pangkat 2 dibagi dengan X pangkat X kurangi 1 ya. X pangkat 2 dibagi X kurangi 1 kita peroleh X. Kenapa X? Karena jika kita kalikan X dengan X kurangi 1 maka kita peroleh X pangkat 2 dikurangi X ya. Kemudian sama seperti cara porogapet untuk membagi bilangan dengan bilangan, kita kurangkan X pangkat 2 dikurangi X pangkat 2 hasilnya 0. Negatif 2X dikurangi X, maka hasilnya adalah negatif X. Bilangan satunya kita turunkan, sama seperti ketika kita pembagian bilangan dengan bilangan. Untuk menentukan hasil baginya, suku paling depan yang kita perhatikan. Maka negatif X. Negatif X kita bagi dengan X dikurangi 1. Pembaginya memiliki variabel X dengan pangkatnya 1. Yang akan dibagi juga variabelnya X dengan pangkatnya 1. Maka kita peroleh bilangannya yaitu bilangan negatif 1. Mengapa negatif 1? Karena jika kita kalikan negatif 1 dengan X kurangi 1, maka kita peroleh hasil kalinya adalah negatif X ditambah 1. Kemudian kita kurangkan, negatif X dikurangi negatif X, 0. 1 dikurangi 1, 0. Habis. Maka kita peroleh hasil bagi X pangkat 2 dikurangi 2X ditambah 1 dibagi X kurangi 1, yaitu X dikurangi 1. Itu hasil pembagiannya. Berikutnya, bagaimana jika 9X pangkat 3 ditambah 12X pangkat 2 dikurangi 5X dibagi dengan 3X kuadrat dikurangi X? Langkah yang pertama kita lakukan adalah membuat porogapetnya. Bentuk aljabar yang pertama terdiri dari 3 suku. Bentuk aljabar yang kedua terdiri dari 2 suku. Maka bentuk porogapet yang kita peroleh 9X pangkat 3 ditambah 12X pangkat 2 dikurangi 5X dibagi dengan 3X pangkat 2 dikurangi X. Untuk menghitungnya, sama seperti ketika kita membagi bilangan dengan bilangan menggunakan cara porogapet, yaitu bilangan yang paling kiri letaknya. Maka dalam bentuk aljabar ini pun sama, suku terdepan atau suku pertamanya yang akan kita bagi terlebih dahulu. 9X pangkat 3 dibagi dengan 3X pangkat 2 dikurangi X. Yang kita perhatikan adalah suku terdepan dari masing-masing setiap bentuk aljabar ini. Suku terdepan yang akan dibagi adalah 9X pangkat 3. Sedangkan suku pertama pada pembaginya yaitu 3X pangkat 2. Bilangan bagi dengan bilangan. 9 dibagi 3. Kita peroleh hasilnya 3. X pangkat 3 dibagi dengan X pangkat 2. Hasilnya yaitu X pangkat 1. Berarti X. Kita peroleh hasil baginya untuk suku pertamanya yaitu 3X. Kemudian kita hitung hasil kali 3X dikalikan dengan 3X pangkat 2 dikurangi X, yaitu kita peroleh, ingat,
Operasi perkalian pada bentuk aljabar. Bilangan kali bilangan, variabel kali variabel. Maka kita peroleh hasil perkaliannya adalah 9x pangkat 3 dikurangi 3x pangkat 2. Kemudian kita kurangkan. 9x pangkat 3 dikurangi 9x pangkat 3, 0. 12x pangkat 2 dikurangi negatif 3x pangkat 2. Kita peroleh hasilnya 15x pangkat 2. Kemudian suku yang belakangnya kita turunkan, dikurangi 5x. Tetap sama, fokus kepada suku terdepan dari bentuk aljabar yang kita peroleh, yaitu 15x pangkat 2 dikurangi 5x. Suku paling depannya 15x pangkat 2. 15x pangkat 2 dibagi dengan suku paling depan yang ada di pembagi, bentuk aljabar pembagi. Maka 15 dibagi 3 kita peroleh 5. X pangkat 2 dibagi X pangkat 2 sama dengan X pangkat 0 atau 1. Maka 15 bagi 3 hasilnya 5, berarti kita peroleh positif 5. Kemudian kita hitung hasil kalinya. 5 dikali 3x pangkat 2 dikurangi x diperoleh 15x pangkat 2 dikurangi 5x. Kemudian kita kurangkan. 15x pangkat 2 dikurangi 15x pangkat 2 itu 0. Negatif 5x dikurangi negatif 5x hasilnya juga 0. Maka sudah selesai kita membaginya. Diperoleh hasil pembagian 9x pangkat 3 ditambah 12x pangkat 2 dikurangi 5x dibagi 3x pangkat 2 dikurangi x adalah 3x plus 5. Kesimpulan apa yang kita peroleh hari ini? Kesimpulannya yaitu ketika kita ingin menghitung hasil operasi pembagian pada bentuk aljabar, kita harus ingat prinsip ini. Prinsip menentukan hasil operasi pembagian pada bentuk aljabar yaitu yang pertama, bagi koefisien dengan koefisien. Yang kedua, bagi variabel dengan variabel yang sama. Ya. Semoga materi. Dan yang ketiga, gunakan cara Porogapet jika bentuk aljabar yang dibagi jumlah sukunya berbeda.